Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Dini Wahyu Saputra dari SMA Negeri 1 Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pada kesempatan kali ini untuk memberikan paparan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni terkait dengan modul 1.1 bagian C koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Langsung saja, berkaitan dengan kesimpulan dan penjelasan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwasanya pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Kemudian poin yang kedua adalah pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Poin yang ketiga yaitu adalah pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak, yakni berpusat pada peserta didik. Kemudian poin yang terakhir adalah pengajaran dan pendidikan itu memerdekakan manusia, yakni sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dari hasil pemikiran tersebut, maka diambil yaitu adalah refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah terkait dengan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1, di mana kondisinya ada beberapa hal. Yang pertama yakni adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang tidak memperhatikan karakteristik. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran berpusat guru. Yang keempat, pembelajaran karakter yang tidak diperhatikan. Pada kondisi yang pertama, motivasi belajar siswa rendah, yakni siswa mudah jenuh dan bosan saat pembelajaran. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang tidak memiliki perhatian terhadap karakteristik, yakni di sini pembelajaran yang dianggap sama antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kemudian di kondisi yang ketiga, yang pembelajaran berpusat pada guru, yang di sini pembelajaran baru bersifat satu arah, tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Kemudian kondisi yang terakhir, yakni yang keempat adalah pembelajaran yang harusnya memperhatikan karakteristik peserta didik, sehingga dalam proses pembelajarannya masih sebatas proses penuntasan kewajiban, yakni menyampaikan materi tanpa memperhatikan karakteristik apalagi budi pekerti. Dari beberapa pemikiran atau perilaku yang berubah sesudah mempelajari modul 1.1, yakni adalah yang pertama terkait dengan pembelajaran yang lebih bervariasi dan berdiferensiasi. Di sini memberikan pengalaman kepada peserta didik yang berbeda-beda dengan suasana dan metode pembelajaran yang beragam, sehingga akan memberikan antusias kepada peserta didik untuk belajar. Kemudian perubahan yang selanjutnya yakni adalah pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Di sini peserta didik atau siswa diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggali sumber informasi bagaimana siswa belajar terkait dengan berbagai hal, mulai dari aspek auditori, visual, maupun kinestetik. Kemudian perubahan yang selanjutnya yang ketiga adalah pendidikan yang berpusat pada murid, di mana pembelajaran memberikan kesempatan siswa untuk berkolaborasi dan berperan aktif, serta memberikan kemerdekaan akses terhadap sumber belajar dari berbagai sumber. Kemudian perubahan yang keempat yakni adalah membangun sebuah ikatan yang lebih dekat. Ikatan di sini perlu terjalin agar chemistry antara pendidik dengan peserta didik dapat terjalin, sehingga guru akan berusaha menjadi sosok yang mau menjadi problem solving, yaitu adalah dari pemecahan kasus,
ataupun kendala yang dialami oleh peserta didik, sehingga bisa mendengarkan keluh kesah siswanya, sehingga guru dapat memberikan semangat dan dorongan. Kemudian yang selanjutnya, yakni adalah memberikan bimbingan dan bantuan saat dibutuhkan. Tentu guru berusaha dalam setiap saat untuk mencurahkan seluruh tenaganya untuk menuntun dan memberikan apa yang dibutuhkan kepada siswa. Kemudian yang selanjutnya, memberikan teladan dan memancarkan semangat positif. Tentu guru dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, baik di kelas maupun di luar kelas, yakni berkewajiban memberikan keteladanan, contoh yang baik, dan juga menyalurkan energi positifnya untuk memberikan dorongan semangat kepada peserta didik. Kemudian perubahan yang terakhir yakni adalah pembentukan profil belajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran, tentu untuk menuntun dan mengarahkan terwujudnya pendidikan profil belajar Pancasila dan juga budi pekerti. Itu adalah beberapa hal yang sudah dialami dalam proses perubahan yang setelah mempelajari modul 1.1. Sehingga beberapa hal yang akan saya coba terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah terkait dengan penerapan menciptakan suasana belajar yang nyaman dan serta menghidupkan pola belajar aktif dan kolaboratif. Penerapan yang kedua yakni adalah memastikan para peserta didik atau siswa merasa bahwa dirinya bisa dan dipandang di dalam kelasnya untuk menumbuhkan kepercayaan diri pada dirinya. Penerapan yang ketiga yakni adalah memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berperan aktif, berperan kolaboratif, dan komunikatif, sehingga dalam setiap kesempatan yang diberikan untuk bisa mengembangkan pola pemikirannya. Kemudian penerapan yang saya harapkan dalam penerapannya yakni adalah mengembangkan diri untuk bisa menyajikan pembelajaran yang lebih berinovatif. Kemudian penerapan yang terakhir yakni adalah memberikan dukungan upaya kepada siswa atau peserta didik untuk menjadi pelopor jiwa mandiri, jiwa yang bertanggung jawab, memiliki jiwa entrepreneurship, dan juga menjaga kelestarian warisan budaya Indonesia. Demikian yang menjadi harapan yang nantinya bisa kami terapkan. Tentu dalam harapan ini, dalam posisi kondisi sekarang, pengajaran yang diharapkan yaitu adalah menerapkan sistem gotong royong, di mana berbudaya aktif, kolaboratif, dan komunikatif. Tentu juga terkait dengan budaya reflektif. Kemudian harapan yang diharapkan di masa depan yakni terwujudnya SDM yang unggul, SDM yang memiliki karakter, yang memiliki berbudaya nusa dan bangsa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak.